Koalisi PKS Demokrat bisa lahirkan duet Anies AHY. Setelah sukses membuat Demokrat kubu Muldoko ditolak oleh Kemenkumham, nampaknya kepercayaan diri AHY meningkat. AHY makin bersemangat bergerilya untuk menyelamatkan suara partai. Lobi-lobi politik dengan partai lain juga sudah dilakukan. Pada akhirnya, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Saiku, dan di kantor DPP Partai Demokrat Kamis 22 April 2021. Saat ini baik Demokrat maupun PKS sama-sama partai di luar pemerintahan. Kesamaan nasib ini kemungkinan membuat kedua partai tersebut melakukan pertemuan dan tidak mustahil akan berkoalisi di Pilpres 2024. Jika nanti pada akhirnya PKS dan Demokrat, maka berpotensi akan melahirkan duet Anies AHY. Suara kedua partai memang belum cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Kemungkinan kedua partai tersebut akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Partai yang paling mungkin bisa diajak berkoalisi mengusung duet Anies AHY adalah Nasdem dan PAN. Suka tidak suka, meskipun Anies tak punya partai, Anies tetap berpotensi memenangi Pilpres 2024. Elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei cukup tinggi, bersaing dengan Prabowo dan Ganjar. Anies tetap sosok yang menarik bagi beberapa partai seperti PKS, Nasdem, atau PAN yang tidak punya kader mumpuni. Bagi PKS tak masalah mendukung Anies meskipun dia bukan kader partai. Yang terpenting PKS mendapat untung. Yang terpenting PKS bisa mendapatkan banyak jatah seandainya Anies menang. Sudah lama PKS tak dapat jatah apa-apa. Terakhir kali mendapat jatah menteri adalah di era SBY. Era Jokowi benar-benar era paceklik buat PKS. Jokowi nampak tak sudi melirik kader PKS. Nasdem pun tidak masalah mengusung Anies. Nasdem sudah terkenal partai yang oportunis. Nalar politik Nasdem akan memburu siapapun yang berpotensi untuk menang, tidak peduli ideologinya bagaimana. Seperti halnya PKS, Nasdem juga tidak punya kader potensial seperti Anies. PAN juga saya kira tidak keberatan mengusung Anies, lebih-lebih PAN seperti partai yang sudah tidak laku dan tidak punya daya tarik. Jokowi pun ogah melirik kader-kader PAN. Suara PAN juga terus merosot. Keberadaan Amin Rais memang cukup menggerus elektabilitas PAN. Lebih-lebih PAN juga partai oportunis dan kerap main dua kaki. Siapa yang sudi memberikan PAN jatah, tentu akan didukung. PAN benar-benar sudah tidak punya idealisme sampai-sampai mengemis mendapat jatah dari Jokowi ketika isu reshuffle menguat padahal bukan partai pendukung pemerintah. Mungkin yang sedikit meragukan apakah Demokrat bersedia mengusung Anies menjadi capres dan AHY menjadi cawapres, patut ditunggu. Jika melihat sikap egois dan merasa hebat dari SBY, nampaknya sulit untuk merelakan AHY hanya sebagai wakil. Apalagi berpasangan dengan Anies yang jelas-jelas bukan ketua partai. AHY sebagai ketua partai tentu lebih layak menjadi capres. Namun melihat realita, nampaknya SBY rela menurunkan egonya sedikit dan akhirnya mau mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres. Suka tidak suka, SBY harus menyadari bahwa Anies jauh lebih potensial dibanding AHY meskipun Anies bukan orang partai. Meskipun Anies tidak punya logistik besar, Pilkada DKI 2017 adalah bukti sahih betapa Anies jauh lebih berbahaya dibanding AHY. Menarik untuk ditunggu duet Anies dan AHY yang diusung oleh PKS, Nasdem, PAN, Demokrat. Mereka bisa bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain untuk memenangkan misi Pilpres 2024. Nasdem dan Demokrat bisa berperan sebagai pemodal utama karena memang punya logistik yang kuat. PKS dan PAN bisa atur strategi. Diakui atau tidak, PKS memang cukup jitu jika membuat strategi. Insting politik Nasdem juga cukup jeli. Pada pilkada sebelumnya, calon yang didukung oleh Nasdem banyak yang menang. Asalkan masing-masing bisa menurunkan ego, saya kira duet Anies dan AHY bisa menjadi duet yang potensial. Keduanya sama-sama muda, Anies ahli pencitraan dan ahli tata kata, AHY adalah ahli play victim. SBY juga bisa menjadi kingmaker yang cukup berbahaya. Meskipun sudah tua, prestasi memenangi Pilpres 2 kali berturut-turut tidak bisa diremehkan begitu saja.
Satu kelebihan lain, Anies akan mendapat dukungan dari kelompok muslim ekstrim kanan seperti FPI, juga berpotensi didukung warga Muhammadiyah karena faktor PAN, serta didukung artis-artis yang baru hijrah. Mereka sangat senang bisa mendukung Anies seperti di Pilkada DKI 2017. Pedas, Mahfud MD bongkar arogansi Rizik. Mahfud MD berada di Makassar Jumat lalu dan menjawab pertanyaan netizen mengenai Rizik. Menurut Mahfud, sejak tahun 2017 Rizik beralasan tidak bisa pulang ke Indonesia. Mahfud sempat ajak dia untuk pulang ke Indonesia. Waktu saya jadi Menko Polhukam saya bilang pulang. Ayo saya urus, katanya. Tapi Rizik saat itu tidak bersedia dibantu oleh pemerintah Indonesia. Kemudian saat mau pulang, Mahfud membolehkan Rizik dijemput di bandara dengan syarat menjaga protokol kesehatan dan diantar ke rumah oleh polisi. Mahfud juga mengaku mengajak Rizik untuk berembuk dan bersama-sama membangun negara, tapi lagi-lagi Rizik tetap tidak mau berembuk. Mahfud mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik bukan saat penjemputan dari bandara, tetapi sudah diantar hingga ke rumah. Pelanggarannya itu malamnya itu, lalu memaki-maki itu, katanya. Yah, ngapain juga ajak Rizik berembuk? Permintaannya pasti bakal aneh dan gak kira-kira. Orang kayak dia lebih baik dicuekin aja. Harusnya dianggap seperti angin sepoi-sepoi, biarkan berlalu. Habib Rizik dijelaskan dengan sengaja mengumpulkan banyak orang sehingga menyebabkan kerumunan massa di berbagai tempat. Salah satunya mengajak semua orang untuk hadir di acara pernikahan putrinya di Petamburan saat ceramah di Megamendung. Hah, Rizik gitu loh. Saya baru tahu kalau Mahfud sempat mengajak Rizik untuk berembuk. Dia tidak mau. Tapi saat dia pulang, dia sempat ceramah di hadapan umatnya dan mengatakan bahwa dia hanya mau rekonsiliasi kalau pemerintah membebaskan tahanan kasus terorisme. Ini permintaan yang cukup biadab dan kurang ajar. Pemerintah ngapain juga ajak Rizik berembuk? Ini sama saja membuat dirinya merasa sebagai orang penting yang mau diajak pemerintah untuk berunding. Rizik, orang ini kayaknya sudah tidak bisa dibuat bertobat. Diangkat sedikit saja langsung arogan dan merasa di atas angin. Dibiarkan lama-lama makin ngelunjak. Dibiarkan terus, negara ini lama-lama bisa kacau. Di negara lain, orang model begini sudah dibolak-balik dan dijungkir balikan sampai minta ampun. Di negara ini masih mau diberikan pintu untuk ajakan berembuk, menurut saya ini tidak penting. Sepertinya pemerintah masih belum belajar dari masa lalu. Track record Rizik berserak. Orang awam pun bisa dengan mudah mencari jejak kelicikan dan kebobrokan orang ini. Justru karena Rizik terlalu lama dibiarkan, sehingga kelakuannya makin lama makin kurang ajar. Awalnya arogan, sekarang makin kesini makin berani menantang negara. Gila gak tuh? Lihat kata Mahfud sendiri, diajak berembuk ditolak Rizik. Malah maki-maki lagi. Negara seolah tidak punya wibawa. Bisa diatur-atur dan dimaki-maki oleh seorang Rizik. Kalau ada anak kurang ajar dan biadab terhadap orang tua, anaknya wajib diberi tindakan tegas kan? Dan kalau ada warga yang berani kurang ajar dengan negara, bagusnya diapain? Diajak diskusi, dikasih fasilitas VIP nginap di hotel bintang 5, tiap hari dikasih makan steak dan lobster bakar, jadi duta warga sopan, jadi kepala program revolusi akhlak atau ditampar biar sadar. Saya dan mungkin mayoritas warga berharap pemerintah jangan beri ampun lagi soal Rizik. Jangan kendor tindak tegas orang atau kelompok yang jelas-jelas ingin mengacaukan ketenangan dan kedamaian negeri ini. Rizik sudah dewasa, bahkan bisa dibilang sudah tua. Harusnya tahu tindakannya itu kelewat batas. Memang dia itu sengaja, entah karena bakal dibela pendukung bodohnya atau karena ada sokongan dari sponsor. Lain kali, kalau Rizik teriak minta tolong saat sedang terjepit kena masalah, tak usah dibantu lagi. Toh selama ini dia juga teriak tidak sudi dibantu oleh pemerintah. Bahkan, kelompoknya pernah menolak pemerintahan Jokowi saat hasil pemilu diumumkan.
Pemerintah aja kayak gak pernah ada di mata mereka. Ngapain juga pemerintah peduli dengan Rizik? Siapa dia sehingga dia bisa atur negara ini seenak jidatnya? Biarkan dia terima nasib buruknya sendiri. Dia menabur angin, biarkan dia sendiri yang terombang-ambing dan diobok-obok oleh badai topan. Yang menderita adalah dia sendiri. Dia sengsara juga karena ulahnya sendiri yang merasa sok hebat. Mayoritas warga pun bakal bilang bodoh amat dengan nasib Rizik. Bagaimana menurut Anda?